Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Teman-teman sehat, jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita membahas Pinetbook ya, ada Pinetbook lagi rame nih. Ya, lagi rame banget karena memang aplikasi itunya mirip-mirip Facebook teman-teman ya. Mirip Facebook dan menggunakannya itu sangat ringan. Nah, nanti saya juga udah coba cek-cek lah. Nanti kita bahas ya. Jadi banyak isu berseliweran yang sebagian bilang aman, yang sebagian bilang tidak aman, yang sebagian bilang hati-hati dan sebagainya. Ya betul lah. Semua intinya kan kehati-hatian. Tetapi ya di dalamnya kita juga jangan jangan ikut terseok-seok dengan hal-hal yang bahkan banyak timbul pertanyaan, akhirnya hal yang belum pasti, nggak jelas segala macam. Jadi kita pusing sendiri teman-teman. Nah makanya saya bantu coba teman-teman nanti untuk PI Netbook kita bahas. Tapi sebelumnya untuk ini saya akan berikan beberapa informasi dari luaran. Saya sudah rangkum, saya kumpulkan, barangkali ini ada manfaatnya buat kita sama-sama teman-teman ya. Oke teman-teman, yang pertama informasi dari P81 Shopping Mall katanya mengatakan Bank Sentral AS dan Fed memiliki waktu 12 minggu untuk menguji CBDC, mata uang kripto Bank Sentral AS. Setelah waktu ini, AS akan memiliki peraturan dan memutuskan untuk menggunakan CBDC. Pi Network adalah mata uang umum dunia, sehingga pada prinsipnya menjadi mata uang asing yang sah. Amin ya, amin. Walaupun ini belum teman-teman. Ini kan hanya beberapa informasi yang didapat melalui P81 Mall mungkin, dan P81 Mall juga menyampaikan di akun Twitternya seperti ini ya. Tapi kan ini belum terjadi dan belum ada informasi yang akurat ya. Ini hanya sekedar gambaran saja ya, kita aminkan saja. Oke, selanjutnya dari Bitcoin Magazine ya, dari majalah Bitcoin ini, dan ada informasi di televisinya juga ada ya, tapi saya tidak tayangkan videonya. Di berita lokal juga ada untuk interview atau wawancara pejabat setempat dari para wartawan juga ada ya, tapi saya belum saya upload ya. Jadi ini aja dulu informasi dari Bitcoin Magazine bahwa anggota parlemen Brazil menyetujui RUU yang mengatur penggunaan Bitcoin dan kripto sebagai pembayaran. Itu informasi buat kita teman-teman ya. Oke, kita lanjut dari Pinews. Pelopor memamerkan kartu Pi Network ya, kartu kreditnya ya, kartu kredit Pi yang telah kami lihat tersebar di kalangan Pi Network di seluruh dunia. Namun teman-teman ya, yang perlu kita ketahui bahwa kartu yang sudah tersebar di beberapa itu dari awal, dari dulu, yaitu banyak banget teman-teman. Jenisnya itu banyak, modelnya juga banyak seperti ini teman-teman bisa lihat. Ada yang modelnya seperti ini, ada yang gold, ada yang ungu ya, ada yang hitam, ada yang biru dan lain sebagainya. Itu banyak kartu. Nah, pertanyaannya adalah mungkin sebagian teman-teman juga berpikir bahwa mana sih yang benar, mana sih yang bakalan dipakai, mana yang sih dan lain sebagainya. Nah, inilah yang namanya memang terlalu banyak utilitas. Utilitas pendukung Pi Network ini banyak teman-teman. Jadi yang nanti fix core team gunakan itu belum ada informasi. Nah, jadi tetap kita harus hati-hati. Walau bagaimanapun kartu yang tersebar di luaran sana itu bisa saja dari kartu komunitas daerah tertentu atau komunitas negara tertentu. Misal yang ini China, yang ini Hong Kong, ya ini Taiwan, kemudian ini Singapura, bisa saja seperti itu. Jadi setiap negara sudah pasti berbeda. Namun ketika teman-teman menanyakan mana yang globalnya, satu untuk semua, belum ya. Artinya belum ada informasi yang akurat untuk tentang kartu yang digunakan untuk satu untuk semua. Artinya di dunia hanya satu kartu itu saja. Kita kemana saja, mau pergi kemana saja, kartu itu bisa digunakan. Apakah nanti terjadi seperti itu atau mungkin diserahkan ke regional masing-masing, misalkan ini tadi Singapura, ini Cina, ini Hong Kong, ini Taiwan, yaitu nanti mereka pun ketika ada cross border segala macam tetap bisa aktif dan bisa digunakan. Mungkin bisa jadi seperti itu ya. Jadi kita tunggu saja, nanti sabar semua, ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Jadi teman-teman gak usah oh yang ini, oh yang itu, akhirnya jadi perdebatan, ini hoax, ini yang asli, ini segala macam. Udahlah, kita tunggu saja ya, karena kita yang penting adalah open minded dulu. Kalau masalah kartu nanti menyusul, nggak usah takut dan nggak usah nggak punya, pasti punya nanti semua ya. Oke, selanjutnya ini dari
Bank Sentral Eropa mengatakan bahwa stabilisasi nyata dari nilai Bitcoin, ya, stabilisasi nyata dari nilai Bitcoin. Jadi Bitcoin itu punya nilai stabil. Kemungkinan besar akan menjadi napas terakhir yang diinduksi secara artifisial sebelum aset kripto memulai jalan menuju ketidakrelevanan. Aset kripto dan Bitcoin itu saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Jadi kripto dan Bitcoin perbedaannya apa? Saya sudah jelaskan di video sebelumnya, ya. Jadi saya nggak perlu dijelaskan di sini karena ini Bank Sentral Eropa yang mengatakan bahwa Bitcoin memiliki nilai stabilitas, ya. Jadi ini untuk apa? Untuk diinduksi secara artifisial sebelum aset kripto memulai jalan menuju ketidakrelevanan. Karena memang kenapa? Karena Bitcoin pun teknologinya artinya semua kripto dan Bitcoin itu satu teknologi, satu jenis teknologi, yaitu blockchain, ya, dan sistemnya pun tetap kripto, di bursanya bursa kripto. Melihat posisi Bitcoin di tengah volatilitas yang meluas di pasar kripto, saya katanya seperti itu. Jadi karena melihat pasar dan kondisi volatilitas tentang kripto, akhirnya Bank Sentral Eropa ini melihat ada kemungkinan untuk sebagai napas terakhir yang diinduksi, ya. Ya mudah-mudahan memang terjadi. Artinya apa? Teknologi itu diadopsi, ya, sebagai salah satu solusi keuangan dunia. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini dari Pindiket CD mengatakan bahwa sejarah bukanlah masa lalu, melainkan peta masa lalu yang ditarik dari sudut pandang tertentu agar berguna bagi para pelancong modern. Jika Anda ingin memahami hari ini, Anda harus mencari kemarin. Tahukah Anda bahwa good father of cryptocurrency adalah Napi Chaum, ya. Nah, jadi artinya sejarah itu bukan masa lalu, tapi sejarah adalah sebuah hasil proses yang membuahkan hasil pada saat ini. Tentunya itu adalah peta kita. Jadi ketika kita mau memahami ke depan, lihatlah masa lalu. Adanya daripada perkembangan ini, kita bisa lihat sejarahnya penciptaan internet, kita bisa lihat sejarahnya penciptaan Bitcoin. Bagaimana sejarah itu terbentuk, bagaimana itu kejadian itu terbentuk. Makanya kita bisa mendapatkan informasi dan gambaran langkah Paineto ke depan seperti apa. Maksud dari Pindiket Cindy seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk Mary, ketika jaringan Pi memiliki ratusan juta orang di seluruh dunia yang menggunakan pembayaran Pi, perdagangan ekonomi barang lintas batas akan mencapai 7% dari PDB global. Terus berkreasi, Pi Network jalan masih panjang di masa depan, ya. Jadi artinya untuk mencapai 7% dari PDB global itu membutuhkan ratusan juta pengguna. Sekarang kita misalkan posisi di 50 juta, itu masih perlu perjuangan panjang. Apa artinya? Bukan berarti perjuangan harus ratusan ribu baru bisa mainnet, bukan begitu. Artinya ini adalah setelah mainnet pun masih perlu perjuangan untuk betul-betul semakin meningkatkan lagi bagaimana ini betul-betul proyek jangka panjang dan diadopsi, diakui, digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Seperti itu. Oke. Kemudian ketika jaringan Pi ini dari BSC News, ketika jaringan Pi bersiap untuk peluncuran mainnet yang akan datang, berikut adalah proyek jaringan 5Pi yang harus diperhatikan karena persentase sedang membangun lebih banyak utilitas untuk membuat peluncuran mainnet akhirnya berhasil. Ada 5 utilitas utama jaringan Pi yang bagus yang dilihat BSC bahwa itu memiliki kompetensi membangun daripada peluncuran mainnet. Kita lihat nanti kelimanya itu apa. Sementara untuk saat ini kita lihat dari CZ Binance. Utility value is something is used by people is value. Generally speaking, to more people who use it, the higher the value and liquidity. Nilai utilitas jika sesuatu digunakan oleh orang, ya, sesuatu digunakan oleh orang bukan oleh robot, itu memiliki nilai karena orang itu bisa menilai, karena orang itu punya pikiran dan punya hasrat untuk memberikan nilai. Secara umum, semakin banyak orang yang menggunakannya, semakin tinggi nilainya dan likuiditasnya. Dari CZ Binance. Kemudian dari Revolution X, laju penambangan dasar yang baru adalah 0,0142 V per jam.
turun 3,4% dari 0,0147 pi per jam. Ini adalah penurunan yang lebih besar dari sebelumnya, 2% yang sebelumnya itu. Jadi peningkatan perintis yang terlibat bulan lalu lebih besar daripada yang sebelumnya, lebih banyak kelangkaan. Artinya ke depan kita akan lebih semakin langka lagi untuk mendapatkan koin Pi dan semakin sulit lagi, penuh perjuangan untuk mendapatkan koin Pi. Apa itu tandanya? Tandanya adalah bahwa koin Pi akan semakin hari semakin sulit didapat, artinya nilainya akan semakin tinggi. Oke, dari P-Chain Mall, pelopor kami akan segera memulai pengujian penarikan Pi skala besar. Partisipasi dan persatuan komunitas Pi akan menjadi landasan untuk pengembangan fungsi penarikan dengan keamanan. Fungsi penarikan akan membuka jalan bagi ekosistem Pi yang lebih matang. Jadi P-Chain Mall ini sepertinya membuka sebuah fungsi di mana fungsi itu bisa untuk melakukan penarikan daripada koin Pi itu. Makanya kita coba lihat, ini dia. Pioneer will be start the large scale with withdraw testing soon. Jadi artinya Pioneer bisa segera akan mencoba withdraw, penarikan koinnya melalui. Nah, ini untuk tesnya teman-teman ya. Jadi GBCRZ X7 dan lain sebagainya ini adalah wallet atau alamat wallet umumnya P-Chain Mall. Silahkan untuk mengetes teman-teman, tesnya bukan yang Pi asli. Di dompetnya itu ada koin testnet. Koin testnet silahkan ditransfer ke sini jika mau. Saya pun sudah melakukan satu koin test tadi. Nah, ini transfer ke sini agar apa? Agar terdeteksi dompet kita, alamat dompet umum kita di sana, supaya akan lebih lancar dan terhubung ketika kita mau mencairkan atau mau withdraw koin kita melalui P-Chain Mall. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan dari Edwin V. Mari kirimkan tes Pi Anda ke dompet testnet PCM dan bersiap untuk pengujian penarikan. Kami akan meluncurkan program hadiah bug. Pelopor yang menemukan bug yang sangat membantu peningkatan fungsi akan diberi hadiah dengan Pi yang sebenarnya itu akan dari 10 Pi atau bahkan lebih. Artinya teman-teman, untuk penarikan atau withdraw melalui PCM ini belum ada informasi value-nya berapa dan seperti apa, ini belum ada informasi. Karena kenapa? Karena ini baru fasilitas saja bahwa kita bisa mengirimkan koin Pi kita ke PCM. Dan dari PCM kita, dari akun PCM kita bisa withdraw, kita bisa ambil. Apakah itu nanti dalam bentuk koin lain atau swap ke koin lain atau kita langsung ke mata uang negara masing-masing, kita belum ada informasi sampai sana. Kita hanya diberikan informasi untuk melakukan testnet di alamat dompetnya P-Chain Mall, tapi tes ya, hati-hati jangan kirim yang asli tapi yang tes saja. Kemudian dari P81 Shopping Mall, harga komoditas yang tercantum di PCM adalah tantangan, bukan untuk nilai Pi yang menguji keserakahan Anda. Lanjutkan penambangan Pi dan tunggu dengan sabar fase open mainnet. Dari P81 mengomentari bahwa banyak transaksi ya di P-Chain Mall itu melakukan transaksi dengan jumlah koin yang besar, mungkin ada yang menggunakan ratusan atau ribuan. Nah, ini sebetulnya menguji daripada psikologi masyarakat dunia ya, apakah mampu bertahan atau mempertahankan koinnya atau mulai terlihat daripada antusiasme dan hawa nafsunya untuk segera menukarkan ke barang ya, yang dibutuhkan, ataupun bahkan mungkin ada yang tidak terlalu dibutuhkan tapi hanya uji coba, bisa jadi banyak ya. Oke, kita lanjut dari V Cameroon. Ini memberitakan tentang BSC News, menunjukkan cinta dan rasa hormat yang mengagumkan untuk Picor Team ya. BSC News itu menunjukkan kekagumannya terhadap Picor Team dan pengembangan proyek sejauh ini dengan komunitasnya yang luar biasa. BSC News juga bahkan mengakui bahwa mereka telah memiliki aplikasi tersebut selama lebih dari 1 tahun, tetapi baru mulai menambang baru-baru ini karena mereka mengabaikan pada awalnya. Ini untuk informasi dari P Cameroon ya, menginformasikan tentang histori dari BSC News. Kemudian selanjutnya informasi
Dari akun orang Tionghoa, Tesla akun emas telah mempertaruhkan 100 juta koin Pi di rantai Pi. Samsung Korea Selatan menjanjikan 100 juta koin Pi pada rantai Pi. Mercedes-Benz telah menjanjikan 100 juta koin Pi pada rantai Pi. Adidas menjanjikan 100 juta koin Pi pada rantai Pi. Gucci Italia menjanjikan 100 juta keping pada rantai Pi. Nicholas berkata bahwa setiap koin Pi sangat berharga dan sangat langka, dan setiap perintis harus menghargai setiap kesempatan untuk mengklik kilat untuk mencapai hal-hal hebat. Kembali ke Anda, informasi di atas Tesla, Samsung, Mercedes, Adidas, Gucci, kemudian ada satu lagi Amazon. Anda percaya ataupun tidak, kembali kepada diri Anda sendiri. Ini bisa dijadikan sebuah informasi baik atau tidak, kembali ke kita masing-masing. Oke teman-teman, lanjut. Nah, ini ada yang 5 poin yang diinformasikan oleh BSC News. 5 platform yang dianggap tanda sebagai mainnet. Yang pertama adalah P-Workforceful, kemudian ada P-Care, kemudian P-Chain Mall, P-Togo, dan P-Bride. 5 aplikasi terbaik ini ketika semua sudah ready running dan sudah sebagian open mainnet, termasuk P-Togo tanggal 7 open mainnet, P-Chain Mall sudah open mainnet, P-Workforceful ya itu akan segera, P-Care dan P-Bride juga segera. Nanti ada informasi lanjutan. Kelima ini menandakan bahwa akan segera ada open mainnet. Oke. Kemudian dari P-Chain Mall Vietnam, sangat setuju Pi Network digunakan oleh komunitas untuk bertukar barang di seluruh dunia melalui platform ekosistem P-Chain Mall. Nilai Pi akan segera terbentuk. Itu dari P-Chain Mall Vietnam. Kemudian dari P-DAO, informasi dari P-DAO, aplikasi ekologi P-DAO Club, P-DAO Mall, kami berencana untuk meluncurkan secara resmi pada kuartal pertama tahun depan 2023 dan menerima semua barter pionir di seluruh dunia. Itu namanya P-DAO Mall. Oke, buka browser Pi dan rasakan pengalaman berbelanja dengan koin uji Pi. URL mallpdao.top. Oke, itu dari P-DAO. Ini adalah salah satu utilitas juga yang siap jadi salah satu penyempurna ekosistem Pi Network. Kemudian dari BSC News ya, mainnet Pi Network hidup dan membangun adalah mainnet terbuka di tikungan. Bahasa di tikungan mohon diterjemahkan teman-teman ya. Di tikungan, apakah Anda sudah mulai menambang gratis Anda? Wah, ini jadi siap mainnet terbuka di tikungan. Apakah akhir tahun ini bisa dikatakan tikungan? Nah, kembali kepada Anda. Terakhir dari Nicholas Kokalis, kami berada di awal revolusi. Mirip dengan lahirnya internet yang awalnya sedikit orang mengerti, tapi sekarang tidak bisa hidup tanpanya. Mudah-mudahan Pi Network akan seperti itu karena perjalanannya mirip dengan lahirnya internet. Ini adalah sebuah revolusi finance ya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya, silakan dicari tambahan informasi dari yang lain. Mudah-mudahan kita akan segera bisa menikmati daripada perjalanan perjuangan di proyek ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.